Beberapa waktu yang lalu, kita pernah melihat adanya kasus yang viral karena ada penumpang yang barang bawaannya ditahan oleh bea cukai atau disuruh bayar oleh bea cukai. Biasanya itu akan muncul banyak pertanyaan, ya. Sebetulnya gimana sih aturannya, gitu ya? Berapa banyak sih yang boleh untuk dibawa dan sebagainya. Untuk memahami hal itu, nah di video ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang apa yang dimaksud dengan barang penumpang sesuai dengan aturan dari bea cukai. Di dalam aturan bea cukai, barang penumpang atau barang-barang yang dibawa oleh orang yang datang dari luar negeri menggunakan pesawat ya, atau menggunakan ferry, intinya mereka adalah penumpang dari sarana transportasi atau biasa disebut dengan sarana pengangkut, alat angkut dan sebagainya. Nah, untuk aturan dari barang penumpang itu, barang-barang tersebut dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori yang pertama adalah barang pribadi. Nah, barang pribadi itu adalah barang-barang yang dibawa oleh penumpang atau digunakan oleh penumpang selama dia perjalanan. Bisa jadi perbekalan, ya, bisa jadi baju, bisa jadi sepatu, celana, topi, handphone, laptop, dan sebagainya. Yang kedua adalah barang selain barang pribadi penumpang atau biasa disebut dengan non-personal use. Nah, barang itu adalah selain barang-barang pribadi tadi, ya. Misalnya seperti apa? Misalnya barang dagangan, barang titipan, ya, mesin-mesin, gitu ya, mungkin barang punya pabrik dan sebagainya. Nah, jadi dibagi menjadi dua hal tersebut. Dari dua hal tersebut, yang dikenakan pajak atau bea masuk adalah barang selain barang pribadi penumpang atau not personal use. Itu pasti akan dikenakan bea masuk. Sementara itu, yang menjadi barang penumpang, barang perbekalan, baju, celana, sepatu, dan sebagainya, itu akan diberikan pembebasan kalau barangnya senilai kurang dari 500 US dollar. Kalau dia lebih dari 500, katakanlah 700 US dollar, maka dia hanya membayar yang 200-nya saja, atau sisanya saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Dari barang penumpang tersebut, sebetulnya juga dibagi menjadi tiga kategori lagi. Yaitu yang pertama, barang yang didapatkan dari luar negeri. Nah, kalau barang yang didapatkan dari luar negeri, atau dari luar daerah pabean, ya, kemudian akan dikonsumsi di dalam negeri, nah itulah yang sebetulnya bayar. Nah, barang pribadi juga bisa barang yang tadinya dibawa dari dalam negeri, dibawa ke luar negeri, kemudian dibawa pulang. Nah, itu tidak membayar bea masuk. Atau yang ketiga, barang yang dibeli di luar negeri, kemudian dibawa ke dalam negeri, yang nantinya akan dibawa lagi ke luar negeri. Nah, tinggal membuktikannya saja bagaimana. Apakah dia orang asing atau orang Indonesia. Nah, kalau memang ada tujuan seperti itu, maka waktu pemasukannya harus memang benar-benar izin, ya, supaya tidak salah dalam pengenaan masuk. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kira-kira kategori barang penumpang di aturan bea cukai. Mengapa hal itu dilakukan? Nah, negara itu membuat suatu aturan di mana kalau barang pribadi, ya udah silakan aja dipakai, ya. Namun negara juga melakukan pengawasan. Nah, jangan sampai barang pribadi tersebut itu disalahgunakan, tidak membawa barang pribadi, tapi ternyata bawa barang dagangan. Nah, itu yang menjadi konsepnya seperti itu. Makanya dibagi menjadi dua. Kalau yang barang dagangan akan kena pajak. Ya, kalau yang barang pribadi tidak kena pajak. Kalau barang dagangan sama seperti orang impor yang pakai kontainer, pakai kargo dan sebagainya akan menjadi barang dagangan. Nah, jadi fasilitas bea cukai itu semata-mata hanya untuk barang pribadi saja. Nah, kalau barang yang lain jadi tidak mendapatkan fasilitas lagi, ya. Nah, barang pribadi pun seperti tadi yang disampaikan juga terbatas pada barang-barang yang memang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, macam dari ke atas ya, misalnya topi, baju, celana, sepatu. Mungkin kita sekarang pakai handphone, pakai laptop, dan sebagainya. Kalau saya bawa mesin, Pak, misalnya mesin pemotong rumput,
Ya, itu bukan barang pribadi lagi, gitu ya. Karena itulah barang atau mesin yang dibeli dari luar negeri untuk digunakan di rumahnya, bukan sebagai barang pribadi yang digunakan dalam perjalanan. Jadi banyak kasus yang sebetulnya bukan karena aturannya yang salah, gitu ya, tapi semata-mata karena mungkin informasinya saja yang tidak sampai kepada masyarakat. Nah, banyak yang sering terjadi adalah perdebatan antara ini barang pribadi atau bukan. Nah, ya. Nah, sebetulnya persepsinya ada di situ. Kalau misalnya pengertian antara barang pribadi dan bukan barang pribadi itu dipahami dari awal, mungkin penumpang akan bisa mempersiapkan, ya, traveler bisa mempersiapkan mana saja yang lebih aman untuk dibawa dibandingkan dengan nanti terjadi permasalahan di bea cukai. Dari pemahaman itu, memahami aturan ya, diharapkan bisa menjadi mempermudah ketika traveler itu datang ke Indonesia atau kembali ke Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Saya akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya tentang bagaimana menghitung biaya masuk ataupun pajak jika ada penumpang atau traveler yang datang dari luar negeri. Terima kasih. Silahkan like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update berikutnya.